Belajar merupakan proses utama yang harus dilalui setiap peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk karakter. Namun dalam praktiknya, banyak siswa yang mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya motivasi belajar, kesulitan memahami materi, manajemen waktu yang kurang baik, serta kebiasaan belajar yang belum efektif. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar dan perkembangan peserta didik. Menurut Prayitno, bimbingan belajar merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar mereka mampu mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan mengatasi hambatan yang dialami selama belajar. Sementara itu, menurut Tahirin, bimbingan belajar adalah layanan yang membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, mengembangkan keterampilan, serta mencapai prestasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar berfokus pada pengembangan kemampuan belajar peserta didik agar mereka dapat belajar secara lebih efektif dan mandiri. Urgensi bimbingan belajar: mencegah kesulitan belajar. Bimbingan belajar membantu mendeteksi dan mengatasi masalah belajar sejak dini, sehingga kesulitan yang dialami siswa tidak semakin berat. Meningkatkan prestasi akademik. Dengan strategi belajar yang tepat dan bimbingan yang sesuai, siswa dapat memahami materi pelajaran dengan lebih baik, sehingga nilai dan prestasi akademiknya meningkat. Membentuk kebiasaan belajar yang efektif. Siswa dibimbing agar memiliki jadwal belajar yang teratur, mampu mengatur waktu, rajin mengulang pelajaran, dan disiplin dalam menyelesaikan tugas. Mengembangkan potensi peserta didik. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Bimbingan belajar membantu siswa mengenali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Menumbuhkan motivasi belajar. Guru BK memberikan dorongan semangat kepada siswa agar lebih percaya diri, memiliki tujuan belajar yang jelas, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tujuan bimbingan belajar: membantu memahami potensi diri. Peserta didik dibimbing agar mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya. Mengatasi masalah belajar. Bimbingan belajar membantu siswa menemukan solusi terhadap berbagai hambatan, seperti sulit memahami pelajaran, kurang konsentrasi, atau rendahnya motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar. Layanan ini mendorong siswa agar lebih semangat belajar, memiliki rasa percaya diri, dan terus berusaha mencapai tujuan akademiknya. Mengembangkan strategi belajar yang efektif. Siswa diajarkan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya, seperti membuat rangkuman, mencatat poin penting, atau mengatur jadwal belajarnya. Meningkatkan prestasi belajar. Dengan belajar secara efektif dan terarah, siswa diharapkan memperoleh hasil belajar yang lebih baik serta mencapai prestasi yang optimal. Membentuk kemandirian dalam belajar. Bimbingan belajar melatih siswa agar mampu sendiri bertanggung jawab terhadap tugasnya dan tidak selalu tergantung pada bantuan orang lain. Manfaat bimbingan belajar: meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar. Bimbingan membantu siswa memahami kemampuan yang dimiliki. Ketika siswa mampu mengatasi kesulitan belajar dan memahami materi pelajaran, rasa percaya dirinya akan meningkat sehingga lebih berani bertanya, berdiskusi, dan mengemukakan pendapatnya di kelas. Membantu mengelola waktu belajar. Melalui bimbingan belajar, siswa diajarkan cara menyusun jadwal belajar yang teratur, serta membagi waktu antara belajar, beristirahat, dan melakukan aktivitas lainnya. Hal ini membuat kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan tidak terburu-buru. Mengurangi kecemasan saat menghadapi ujian. Bimbingan belajar memberikan arahan mengenai cara mempersiapkan diri
menghadapi ujian, seperti belajar secara bertahap, membuat rangkuman, dan mengelola stres. Dengan persiapan yang baik, siswa akan merasa lebih tenang dan percaya diri saat mengerjakan ujian. Membantu menentukan target belajar. Siswa dibimbing untuk menetapkan tujuan belajar yang jelas, misalnya meningkatkan nilai mata pelajaran atau menguasai materi tertentu. Adanya target membuat siswa lebih fokus dan termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Bimbingan belajar membiasakan siswa untuk belajar secara teratur, mengerjakan tugas tepat waktu, serta bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Sikap disiplin dan tanggung jawab ini akan bermanfaat tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kehidupan sehari-harinya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar merupakan salah satu layanan penting dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu peserta didik mencapai keberhasilan dalam proses belajar. Melalui layanan ini, bimbingan untuk mengenali potensi dirinya, mengatasi berbagai kesulitan belajar, meningkatkan motivasi, serta menerapkan strategi belajar yang lebih efektif. Selain itu, bimbingan belajar juga memberikan manfaat dalam bentuk kebiasaan belajar yang baik, meningkatkan prestasi akademik, serta menumbuhkan sikap mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, bimbingan belajar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan akademik maupun perkembangan pribadi, agar mampu mencapai tujuan peserta didik yang lebih optimal. Demikian pemaparan mengenai konsep dasar bimbingan belajar. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya layanan bimbingan belajar dalam membantu peserta didik mencapai keberhasilan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.